apa namanya ya, tahun terburuk dari 3-4 tahun terakhir. Tahun terburuk dari 3-4 tahun terakhir, dan itu sangat mengejutkan karena berita-berita sebelumnya itu memang sepertinya menjanjikan dan menggembirakan, begitu memberikan motivasi pada para dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal penelitian. Namun, saudara-saudara, penyusunan proposal penelitian ini memang tidak semata-mata untuk diajukan untuk mendapatkan dana dari DPPM, dari pemerintah, karena nanti juga akan disampaikan Bu Laili, ada kebijakan dari UMS yang sudah disepakati, yang sudah disetujui oleh Kepala DRPPM untuk memberikan dana lebih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti saudara-saudara tidak perlu khawatir, insya Allah dan apa namanya proposal yang sudah kalian buat itu bisa diajukan dananya ke UMS sendiri, karena insya Allah UMS memiliki dana untuk membantu pembiayaan penelitian para mahasiswa dan para dosennya. Walaupun tidak sebesar yang didanai oleh DPPM, setidaknya bisa memberikan sedikit-sedikitnya motivasi lah kepada para mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan penelitian. Nah, oleh karena itu, setelah kemarin ada pengantar dari saya untuk penyusunan proposal, alhamdulillah ini sudah terkumpul semua ya, Mas, proposalnya. Sudah atau belum? Belum semua. Sudah berapa yang masuk? Sudah berapa orang yang sudah masuk? Saya harus absen ini. Satu-satu dari Mbak Amanda yang paling akhir tadi. Sudah selesai proposalnya? Alhamdulillah. Mbak Dia? Belum. Berapa persen kira-kira? Mikrofonnya udah nyala belum nih? Ini nyalai? Oh, ada. Berapa persen, Mbak Dian? Oh, 40%. Nah, masih harus kerja keras itu ya, Mbak Natasha? Waduh, Mbak Okti? Loh, kemarin sudah sekian persen artikelnya hampir jadi loh. Kok proposalnya baru 20%? Oh ya, berarti segera dipindah ya. Mas Yayi sudah berapa persen? 95%? Kurang di metode sama jadwal. Metode sama jadwal, kira-kira 60%. Mbak Isni sudah berapa persen proposalnya jadi? Masih belum, Prof. Belum Masih apa? jauh, Prof. Baru 15%, Prof. Berapa? 17%? Nggih, 15, Prof. Nyuwun Walah, duka. 15. Ayo harus cepat, Mbak Rusda. Nggih, siap. Besok di Mbak Rusda mana ini? Sampai mana proposalnya? Oh, Mbak Rizka. 30%, Prof. 30% Mbak Rusda. Alhamdulillah. Segera menyusul yang 100% ya. Mbak Rizka sudah berapa persen? Saya 50%, Prof. 50%. Karena Alhamdulillah. masing-masing metode juga. Oke, Mbak Al-Azhar belum datang ya? Belum masuk ya? Al-Azhar kalau semalam masih sakit, Prof. Oh, sakit ya. Baik, Iya. kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Ya, mudah-mudahan yang sudah selesai bisa segera diperbaiki nanti setelah mendapat masukan dari Bu Laili. Kemudian yang masih jauh-jauh harus segera berlari untuk bisa menyelesaikan proposal ya, karena ini menjadi bagian dari luaran kegiatan workshop ini. Workshop yang dilaksanakan dalam 2 sesi ini harapannya itu tidak sekedar mengumpulkan atau menyelesaikan proposal untuk diajukan ke DPPM, karena ini menjadi bagian dari kegiatan seminar proposal penelitian nantinya, sehingga
harus segera diselesaikan. Kemarin sudah saya umumkan bahwa seminar proposal penelitian itu jadwalnya bertukar dengan artikel publikasi ilmiah, karena kalau saya selesaikan artikel publikasi ilmiah nanti belum ada isinya, maka saya alihkan ke proposal dulu. Nah, ini memacu percepatan penyelesaian tesis walaupun masih semester 1. Kalau nanti apa namanya proposal tesisnya itu sudah siap, kemudian penelitian sudah bisa dilaksanakan, awal semester 3 bisa ujian. Nah, itu kan mempercepat apa namanya penyelesaian tesis. Nah, ini momen yang sangat bagus karena proposal-proposal penelitian saudara akan mendapatkan masukan dari Bu Laili yang menjadi pakar dan ahlinya penelitian baik di bidang pendidikan maupun yang lain. Oleh karena itu nanti manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, catat semua masukan, ditindaklanjuti, kemudian diperbaiki proposalnya, lalu diikuti dengan pelaksanaan penelitian. Nah, yang sudah semester 2 ini waktunya tidak banyak lagi loh ya. Oleh karena itu semester 2 harus segera apa namanya selesai proposalnya, selesai penelitiannya. Mudah-mudahan nanti awal semester 3 itu sudah bisa ujian. Nah, saya kira itu saja. Selamat ya yang sudah selesai, alhamdulillah. Selamat yang masih baru 15%, 30%, 20%, selamat juga. Dan selamat melanjutkan supaya nanti mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga segera terrealisasi proposal yang sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Dipa, Mas Yahi yang sudah mengkoordinasi kegiatan ini. Terima kasih pada Bu Laili yang sudah menyempatkan waktu, dan ini memang cukup banyak saya kira waktu yang harus dicurahkan karena ada berapa Mas? 11 ya. 11 proposal yang nanti akan diberi masukan oleh Bu Laili. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah Bu Laili dan amal ibadah kita semua sebagai apa namanya penuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf dari Prodi selaku penanggung jawab kegiatan ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf, tapi ini memang sudah diupayakan dengan sebaik-baiknya oleh Pak Dipa, Mas Yahi maupun oleh saudara-saudara semua dan juga oleh Bu Laili. Demikian, terima kasih. Selamat melanjutkan dan saya mohon izin apa namanya tidak mengikuti secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Muhammad atas pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu komite dari kegiatan workshop ini yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Dr. Latika Mawati, MPD. Ibu ini merupakan dosen di Prodi dan Bahasa Indonesia, program Sarjana di Beliau juga merupakan kapit pengembangan inovasi pembelajaran di LPPIB UNS, juga memiliki banyak sekali pengalaman riset ya. Beliau adalah pakar riset yang memiliki mahasiswa lolos di riset mahasiswa baik itu di fakultas mahasiswa maupun di penelitian mahasiswa. Oleh karenanya silakan untuk kita semua dan teman-teman untuk bisa menyimak dengan sama apa yang ditampilkan beliau juga menyiapkan bagi proposal yang sudah kita buat untuk dapat diberikan masukan oleh Bu ini. Selanjutnya untuk inti dari workshop ini saya persilakan ini kepada Bu ini, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Yahi. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, khususnya yang ada di Lampung, yang ada di mana ya Bu Isni, ini di mana, atau Bu Isni Banjarnegara ya? Di Banyumas, Bu. Oh, di Niki OTW Banyumas. pulang.
Oke. Sama Bu Tidarti, dari mana Bu Tidarti? Balikpapan, Bu. Kalimantan. Oh, ya Allah, jauh sekali dari Balikpapan. Saya habis dari sana loh, Bu. Tapi sayangnya belum kenal, jadi belum berjumpa. Nggih. Serta teman-teman yang luring di sini, terima kasih atas kehadirannya. Nggih, Prof. Yang pertama, Bu Laili mohon maaf karena jadwalnya berubah-ubah, nggih. Tadinya seharusnya tanggal 8, tapi karena bersamaan dengan uzlah program studi sehingga ditunda tanggal 14 ini. Saya sudah nyanggupi bilang ke Zahi pukul 9, ternyata ada pendampingan kurikulum di psikologi. Sudah saya bilang pukul 10, ternyata dari DRPPS ada tugas untuk revisi panduan penelitian. Jadi kita jumpa sore ini meskipun tinggal sisa-sisa tenaga ya, tetapi saya berharap semuanya masih tetap semangat. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Mar tadi, nanti saya harus mereview 11 proposal gitu ya, tetapi sebelum saya review proposalnya, saya akan apa namanya ya, menyajikan dulu apa ya, isi dari panduan DPPM tahun 2026 ya. Semoga nanti teman-teman bisa membayangkan pada saat menulis proposal itu apa saja yang harus dioptimalkan gitu. Nah, perlu saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Prof. Markamah tadi bahwa eh, teman-teman tahun ini hampir semuanya ya Pak ya yang diusulkan tidak ada yang didanai itu menurut saya bukan karena kesalahan pengusul begitu ya, tetapi karena dari apa ya kondisi gitu ya, karena negara kita sedang apa ya efisiensi begitu sehingga riset tahun ini tidak semenyenangkan riset-riset tahun sebelumnya. Jadi selama ini PTM itu biasanya Bu Laili dapat 2, terus apa riset fundamental atau terapan dapat, ini sama sekali tidak dapat juga sehingga apa namanya jangan sampai kita mengukur kondisi saat ini dengan yang akan datang. Yang penting kita ikhtiar dulu. Nanti apa yang harus kita upayakan teman-teman, kalaupun misalnya nanti di PTM nasional tidak lolos, tadi saya sudah mengusulkan waktu revisi panduan di universitas untuk penelitian tesis magister biasanya satu dosen hanya diakomodasi 1, unggah 1, lolos 1, sekarang bisa unggah 5 dan bisa didanai 2. Sehingga nanti apa ya terbantukan setidaknya seperti kemarin Asia, Pramudia Asia, itu tahun kemarin unggah tidak lolos, saya usulkan di RTM ya lumayan dapat 18 juta bisa digunakan untuk pelaksanaan riset, bisa ikut seminar, bisa digunakan untuk biaya publikasi karena Sinta 2 itu sekarang paling tidak minimal 2 juta. Sehingga nanti bisa terbantu dari situ. Nah, perlu saya sampaikan tentang penelitian tesis magister, mungkin ini kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Mar atau belum? Sudah ya? Sudah disampaikan kaitannya dengan luaran wajib yang harus dihasilkan ya. Saya review kembali sedikit saja kaitannya dengan PTM bahwa luaran wajib kalau di kementerian begitu ya, itu Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Tapi kalau di UMS hanya boleh Sinta 1 atau Sinta 2. Begitu. Jadi saran dari Bu Laili adalah agar nanti ketika diusulkan di UMS tidak perlu melakukan revisi yang signifikan, mohon di ringkasan disebutkan luarannya adalah Sinta 2. Gitu ya. Mengapa saya mintanya Sinta 2? Karena dengan Sinta 2 itu nanti teman-teman akan mendukung program studi akreditasinya tetap unggul begitu. Karena syarat unggul 5 tahun itu lebih dari 25% mahasiswa harus pernah publikasi di Sinta 2 sebagai penulis pertama. Gitu. Padahal kalau untuk PTM ini nanti mahasiswa lah yang akan menjadi penulis pertama, bukan dosen ya. Biaya atau besaran dana maksimal 40 juta. Pengalaman Bu Laili dapatnya ya sekitar 24, 23, 25, 28 begitu. Untuk mendapatkan 30 itu juga sudah berat ya, karena ini diratakan gitu. Terus jangka waktunya 1 tahun ya. Nah, di sini teman-teman untuk pengusul itu adalah dosen pembimbing utama. Jadi misalnya seperti Mbak Okti, pembimbingnya siapa? Bu Atika, maka nanti diusulkan atas nama Bu Atika.
Zahi sama Amanda dengan saya, Mbak Natasha, Bu Atika juga, terus Mbak Dian dengan Bu Main ya. Jadi nanti mengusulkannya itu atas nama dosen pertama ya, dosen pembimbing utama ya. Terus yang perlu saya sampaikan lagi juga bahwa teman-teman nanti harus punya surat keterangan dari instansi ya yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul itu adalah dosen pembimbing utama. Jadi terkadang mahasiswa itu nikung karena dosennya kan ada dua. Misalnya Amanda dosen pertamanya Bu Laili, dosen keduanya Pak Huda. Karena ketemu dengan Bu Laili susah gitu ya, maka langsung ke Pak Huda. Itu biasanya nanti tidak lolos administrasi. Kenapa? Karena surat keputusan dari universitas tentang pembimbing itu jadi satu. Saya kemarin mereview di nasional, UNS itu agak lucu gitu. UNS atau mana gitu ya. Jadi sama-sama SK pembimbing gitu, mahasiswa A itu pembimbing satunya dosen X, pembimbing duanya dosen Y. Tapi ketika saya mereview lagi, SK-nya berubah. Sehingga saya anggap itu sebagai bentuk manipulasi, tidak saya loloskan secara administrasi, karena biasanya satu paket yang bimbingannya sama, itu reviewernya sama. Itu nggih. Terus yang berikutnya adalah perlu saya sampaikan topik risetnya ya. Nah, ini kelihatannya kemarin mengapa teman-teman pendidikan juga tidak semenyenangkan teman-teman teknik untuk risetnya, karena mayoritas topik yang diangkat di bidang pendidikan oleh mahasiswa itu kaitannya dengan teknologi pendidikan. Jadi misalnya pengembangan media apa, pokoknya yang digital-digital itu kelihatannya kompetitornya sangat banyak dan sudah sampai ke titik jenuh. Begitu, sehingga nanti teman-teman mungkin diberi pendekatan yang lebih apa ya, yang dalam konteks mungkin apa ya, pilihannya bukan tentang digital itu mungkin malah laku. Karena yang tahun ini saya melihat banyak yang mengangkat topik digital yang tidak didanai malah. Beda dengan yang isu-isu tahun sebelumnya, pemilihan tentang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran itu laris gitu ya, karena memang pengenalan AI baru dan seterusnya. Tapi yang tahun ini hampir semua yang topiknya tentang digital itu malah tidak lolos. Karena saya melakukan survei terhadap beberapa apa ya mitra yang saya dampingi seperti Universitas Muria Kudus itu Pak Dipa yang kajiannya itu misalnya kaitannya dengan siswa berkebutuhan khusus tapi tidak didekati dengan teknologi malah lolos. Tapi yang didekati dengan teknologi tidak lolos. Betul ya, ini kayaknya yang teknologi sudah mulai titik jenuh. Jadi banyak yang mengambil di sini loh, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Gitu, dalam pendidikan. Makanya seperti punyanya Asia kemarin itu kan juga tentang penderita disleksia ya, dan tidak didekati dengan teknologi. Itu, jadi kayaknya konteks teknologi karena reviewernya itu juga sampai gemes. Kenapa? Selalu pengembangan AI, pengembangan berbasis AI, apa berbasis AI begitu. Ya nanti mohon bisa dipertimbangkan karena nanti akan berkaitan dengan ke depan. Seperti halnya kemarin ketika saya mendampingi program kreativitas mahasiswa, mahasiswa saya tidak saya arahkan ke digital yang didampingi sama Zahi kemarin karena tentang afeksi bahasa, sikap berbahasa. Jadi kenapa guru sekarang itu banyak dibully oleh siswa karena ternyata batasan-batasan sikap antara siswa dengan guru itu menyebabkan guru itu mudah dibully gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak lagi saya dekati dengan teknologi gitu. Jadi mungkin teman-teman coba dicek di sini karena topik riset tentang pendidikan itu memang topnya di sini adalah teknologi ya. Tetapi coba teman-teman melihat dari perspektif kearifan lokal. Itu karena di program kreativitas mahasiswa yang masuk PIMNAS itu kearifan lokal banyak sekali. Yang riset sosial humaniora. Terus kaitannya dengan internalisasi nilai begitu. Terus kaitannya dengan pembentukan karakter. Itu kayaknya waktunya di situ. Saya tadi baru saja bertemu dengan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dapat riset tentang MBG. Jadi topik yang diangkat itu tentang MBG dan didanai. Sekarang mau masuk untuk melakukan riset jadi pusing.
Kenapa? Karena yang diteliti itu adalah kaitannya dengan alokasi belanja, ketaatan membayar pajak begitu. Dan ternyata tidak semua MBG mereka mau terbuka untuk dimasuki oleh periset. Itu topiknya menarik. Itu mirip dengan ketika saya mendampingi mahasiswa kedokteran. Topiknya sangat menarik, tetapi ketika dana sudah cair tidak bisa dilaksanakan. Penelitiannya tentang apa? Identifikasi hubungan, gaya berhubungan seksual LGBT. Dia kan menyampaikannya di proposalnya dengan dokumentasi dan observasi. Ternyata pelaku LGBT itu enggak mau diobservasi. Bahkan baru izin ke yayasan saja, yayasan minta 2 juta waktu tahun 2000 berapa ya? 2017. Jadi artinya menarik itu karena apa? Yang diangkat adalah bagaimana hubungan, gaya berhubungan kaum LGBT dengan potensi penyebaran HIV/AIDS. Diteliti oleh orang kedokteran cocok, tapi ketika masuk ke lapangan tidak dapat data. Dapatnya adalah bagaimana kaum LGBT itu kencan. Paham ya? Jadi teman-teman coba dicari gitu ya. Karena teman-teman dari Pendidikan Bahasa Indonesia coba dicari topik-topik yang mungkin yang teknologi pendidikan ini kita lewati dulu karena sampai titik jenuh karena saya mereview ratusan proposal, 178 proposal. Yang saya teliti itu ternyata teknologi semua. Terus penelitian saya sendiri juga teknologi semua. Jadi wah, jadi tidak menarik. Gitu posisinya ya. Terus teman-teman, ini nanti apa ya? Template ya. Ini saya ambil dari panduan sesuai dengan isian yang sudah teman-teman isikan. Nanti saya minta teman-teman presentasi satu-satu. Sekaligus saya nanti akan mengkritisi apakah topik yang teman-teman angkat itu menarik apa tidak. Itu ya. Jadi kalau tadi ada yang baru dapat 10%, 15%, 20% tidak apa-apa. Nanti kita coba satu persatu gitu ya. Nanti akan saya beri masukan dari proposal yang teman-teman buat ya. Ini templatenya tidak boleh meleset satu pun gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman bahwa untuk penelitian tesis magister, isi perbagian itu harus benar. Contoh, ringkasan itu maksimal 300. Punya teman-teman isinya 301, sudah tidak lolos administrasi. Yang berikutnya adalah misalnya isi perbagian itu di bagian ringkasan harus ada urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Tapi teman-teman di situ ada salah satu saja tidak ada, maka tidak lolos administrasi termasuk penulisan daftar pustaka. Jadi saya kemarin di WA salah satu dosen dari Universitas Peradaban tidak lolos, Bu. Saya sudah tahu kenapa saya tidak lolos karena di bagian metode ditemukan tulisan box and goal 1983. Padahal citasinya seharusnya berupa angka. Terus fundamental yang kita buat Zahi, saya melihat kenapa tidak lolos karena referensinya ternyata banyak yang lokal. Jadi referensinya kan masih lokal sekali, maka nanti strateginya adalah referensi wajib berasal dari luar negeri. Itu karena kalau seperti itu ketemu satu saja nilainya nggak mungkin 80 ke atas, dia sangat berpengaruh. Nanti akan ada poinnya di sini. Ya. Nah, terus di substansi ya teman-teman, itu nanti penilaiannya akan dilihat dari rekam jejak intelektual ketua pengusul. Kenapa Zahi sama Amanda itu saya pegang ya, karena topiknya tentang BIPA. Rekam jejak saya tentang BIPA. Terus kalau teman-teman kebetulan mendapatkan dosen pembimbing misalnya Prof. Markamah, keahliannya di linguistik gitu ya, atau sintaksis, atau kaitannya dengan analisis kesalahan, oke, tetapi nanti pasti akan dilihat misalnya seperti Pak Dipa itu kan orang sastra. Tapi misalnya Pak Dipa topik penelitiannya itu membimbing seseorang yang topik penelitiannya misalnya tentang semantik gitu ya, maka di posisi bobot 5% ini akan menjadi resiko. Karena kepakaran ketua tim pengusul atau dosen itu akan dilihat dari profil Sinta dan Google Scholar. Gitu. Jadi kalau teman-teman melihat cintanya Bu Laili, nanti akan ada tulisan
membaca, literasi, BIPA gitu. Jadi kalau sampai ada mahasiswa yang topiknya misalnya nilai edukatif dalam drama gitu ya, nah itu jadi drama nanti. Karena kepakaran saya bukan tentang itu. Gitu. Jadi sebenarnya memilih dosen pembimbing itu profil dosen pembimbing seperti apa, maka proposal kita itu menjadi cerminan dosen pembimbing itu kepakarannya di bidang apa. Terus relevansi kepakaran dengan kata kunci. Nanti akan saya sampaikan bahwa ketika menulis kata kunci di proposal, itu tidak boleh ada kata yang tercantum di judul. Contoh misalnya, teman-teman Mbak Okti, judulnya apa? Oh, langsung tereliminasi ya. Ya nanti saya beri rekomendasi ininya, karena memang tahun ini kayaknya topik yang tentang digital sudah tidak menarik lagi. Karena apa? Kelihatan banget proposalnya juga dibuat pakai AI. Sampai gambar-gambarnya itu loh, gambar-gambar itu. Jadi saya biasanya ngasih skor itu besar-besar gitu ya. Kemarin itu minim-minim juga. Yang bagus gitu paling saya kasih nilai 80, 70 gitu. Karena nuansanya proposal itu jadi dibuat oleh robot. Itu nanti saya arahkan mungkin bisa ke topik yang lain tapi nggak usah pakai AI segala. Gitu, karena sudah saya lihat publikasi tentang AI itu juga sudah banyak sekali, maka kita nanti coba akan kembali ke hal-hal yang sifatnya tidak berbau teknologi tapi berbau karakter. Gitu nih, nanti saya beri masukan. Terus jumlah kolaborator publikasi internasional itu nggak bisa diapa-apakan. Seperti Bu Laili di sini pasti skornya sudah dapat 4. Karena kalau di sini tidak maksimal, maka saya tidak bisa jadi reviewer nasional. Gitu. Jadi di kolaborator ini akan dapat skor 4 kalau kolaboratornya lebih dari 40. Kalau Bu Laili sudah 40 lebih ya. Oke. Terus ketajaman perumusan masalah. Nah ini itu sebenarnya kuncinya ada di kata kerja. Mahasiswa di Indonesia paling laris mengatakan kata mendeskripsikan. Kalau tidak menjelaskan, kalau tidak menguraikan, kalau tidak mengetahui. Maka pilihlah rumusan-rumusan masalah yang kata kerjanya itu aneh. Contoh misalnya apa? To investigate, menginvestigasi, mengeksplorasi. Ngono. Jadi gunakan taksonomi Bloom yang jarang dipakai oleh orang. Misalnya mengklasifikasikan, mengkategori gitu. Jadi nuansanya tesis itu jangan seperti skripsi yang sekadar mendeskripsikan atau mengetahui ya, gitu. Terus inovasi pendekatan pemecahan masalah, 99% proposal yang saya cek itu mayoritas adalah R&D dengan model ADY, wis kuwi kabeh. Sampai hafal saking ini. Maka teman-teman lakukan kolaborasi gitu ya dengan menggunakan mixed method yang kualitatifnya itu untuk menjawab rumusan yang mana, yang kuantitatifnya yang mana. Ini saya juga sedang merenung karena untuk publikasi itu metodenya nggak bisa single dan isinya hanya teori. Maka harus jelas. Jadi ibaratnya begini. Seseorang, anggap saja orang riset itu sedang melakukan perjalanan gitu ya. Teman-teman mau pergi ke Mekah. Itu. Kalau saya memilih tidak transit, paham ya? Itu kan hak saya juga. Artinya apa? Metode penelitian itu juga begitu. Misalnya, saya dari rumah mau ke bandara. Kan sebenarnya ada pilihan beberapa cara. Yang pertama adalah diboncengkan motor. Gitu ya. Yang kedua adalah diantar naik mobil. Yang ketiga adalah naik Grab. Yang keempat naik becak. Yang kelima naik kereta nggak mungkin. Jadi kan ada langkah yang mungkin ditempuh dan langkah yang mungkin tidak ditempuh gitu. Dari rumah saya ke bandara tidak mungkin saya naik kereta karena tidak ada relnya. Jadi yang memungkinkan adalah dibonceng sepeda motor. Mengapa dipilih dibonceng sepeda motor? Karena mungkin waktunya sudah mepet. Tapi ada kelemahannya. Apa coba? Masa kopernya mau diteng-teng-teng-teng? Artinya apa? Itu ada kelemahan. Kalau naik Grab, bisa jadi sampai ke sana pesawatnya sudah terbang. Nah, metode atau inovasi pendekatan pemecahan masalah itu, teman-teman menyajikannya harus
ada alasan. Mengapa teman-teman milihnya itu? Yang terjadi selama ini adalah inovasi pendekatan pemecahan masalah itu hanya disampaikan bahwa pendekatan pemecahan masalah dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah itu sudah tidak menjadi penting lagi, tetapi mengapa deskriptif kualitatif? Paham ya? Karena data yang dikumpulkan ki wujudnya apa? Gitu. Nanti saya akan cek karena banyak metode penelitian itu isinya begini loh. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara adalah harusnya operasional. Ini saya sedang membuat draft artikel publikasi. Saya sekarang sedang punya misi ini. Satu hari minimal artikel saya nambah setengah halaman. Jadi saya menyiapkan waktu khusus untuk mikir tentang itu. Gitu, tak tambah setengah halaman, begitu tak baca lagi, oh ternyata tidak, urgensinya tidak ini gitu. Karena apa? Yang terjadi selama ini adalah mahasiswa nulis proposal atau tugas itu ditemplok dari AI, kohesi dan koherensinya tidak dapat. Gitu. Coba direnungkan lagi tulisan kalian itu rak kacau kabeh. Gitu. Tapi coba diresapi dulu. Oh, kalau masalahnya di sini, maka saya harus seperti apa? Nanti akan terasa. Ya, nanti kita cek. Yang berikutnya adalah state of the art. State of the art atau kebaruan dan kebaruan penelitian ini nanti akan terlihat dari kronologis penelitian yang identik yang teman-teman angkat. Nanti saya bisa cek secara online. Akurasi peta jalan ini adalah roadmap-nya dosen. Jadi sekali lagi roadmap yang ada di sini bukan roadmap-nya mahasiswa, tapi roadmap-nya dosen yang identik dengan riset kalian. Gitu ya. Selanjutnya adalah akurasi metode penelitian, langkahnya benar apa tidak, gitu ya. Terus pembagian tugas tim, siapa melakukan apa, karena ini ternyata sekarang dijustifikasi di publikasi. Misalnya, Mbak Okti berperan sebagai peneliti ya. Nah, sebagai peneliti itu tugasnya apa? Mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, validasi data, menyusun laporan, itu ada pembagiannya sendiri-sendiri. Ya. Terus kesesuaian metode dengan waktu luaran dan fasilitas, serta kredibilitas mitra ini untuk PTM tidak penting. Jadi misalnya kamu memasukkan mitra kamu adalah dinas pendidikan atau sekolah menengah pertama di desa pelosok, tidak ada hubungannya karena bobotnya hanya 0, tidak berbobot ya, hanya 0%. Kebaruan referensi, nih saya sampaikan karena kebaruan referensi itu akan mendapatkan skor 4 apabila pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%. Jadi kalau teman-teman referensinya tahun 90-an, dari 20 referensi itu ada 2 saja itu sudah membunuh. Gitu. Jadi kalau referensi teman-teman itu masih Hendrik Guntur Tarigan, Goris Keraf, Krida Laksana itu sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya. Lanjut untuk relevansi dan kualitas referensi, itu referensi itu harus relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak. Mindsetnya reviewer itu sudah dijejali dengan penyamaan persepsi bahwa jurnal bereputasi dan berdampak adalah JIB, Jurnal Internasional Bereputasi, yang ditulis dengan nama bukan Arianto, bukan Rahmawati, bukan Oktiviani, tapi yang ditulis oleh Richard, Chen Chen, QU, Chong Chong gitu misalnya. Jadi kalau referensi yang kalian buat itu masih bernuansa lokal, namanya Paijo, Sumarno, Broto, wes itu Indonesia banget. Meskipun jurnalnya internasional, tapi persepsi reviewer ini adalah lokal. Paham ya? Jadi nanti kalau referensi kalian itu masih namanya Amanda, ngono ki wis ora payu Amanda. Gitu ya. Jadi nanti dicari yang referensi-referensi dengan nama-nama yang internasional. Begitu. Terus teman-teman perlu saya sampaikan dan ini nanti juga akan berlaku ketika teman-teman menulis ya, bahwa publikasi jurnal
yang dianggap valid itu apabila ada soft copy artikelnya, ya. Terus termasuk artikel yang ada kalau di UMS itu Sinta 2, artikel dapat ditelusuri melalui URL. Begini, tahun submitnya. Kalau teman-teman tahun ini submit, akan dijadikan keluaran riset yang didanai 2027, keluarannya jadi tidak valid. Kenapa? Harus disubmit setelah diumumkan penelitian ini didanai. Gitu. Terus substansinya harus sesuai dengan topik penelitian. Terus mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai first author. Jadi kalau sampai nanti teman-teman itu punya topik riset yang sesuai dengan tesis, dosennya minta nanti Amanda nama kedua ya, padahal ini kaitannya sama tesis, Amanda boleh menolak. Karena ini kaitannya dengan nasib kelulusannya Amanda. Gitu ya. Terus mencantumkan nama anggota tim pada artikel. Jadi misalnya penelitiannya Zahi, pembimbingnya Zahi, Bulaili, Prof Mar ya. Prof Mar sama Zahi. Tidak boleh kok Zahi hanya sama Bu El aja. Jadi harus Zahi, Bu El sama Prof Mar. Gitu ya. Amanda, Bulaili, Bu Main misalnya, Pak Huda misalnya. Jadi tidak ada yang ditinggal ya pembimbingnya ya, baik pembimbing utama maupun pembimbing kedua. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, akan lebih realistis apabila ada wujud proposalnya, gitu ya. Jadi dari proposal yang teman-teman buat itu dosa-dosanya ada di mana nanti akan saya identifikasi. Begitu, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya minta teman-teman untuk mempresentasikan proposalnya. Saya yakin teman-teman mungkin dengan menggunakan pendekatan teknologi merasa itu marketable gitu ya. Tapi pengalaman tahun ini ternyata penelitian yang berkaitan dengan teknologi tidak laku sama sekali. Begitu. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Kalau tidak ada, akan saya panggil untuk presentasi proposalnya. Bu, ya. Kemungkinan hanya dengan salah satu dosen apa benar jadinya? Jadi pengusulnya itu ya, jadi karena ada ketentuan satu dosen itu hanya boleh mengusulkan maksimal 5. Gitu. Maka nama dosen kedua itu disembunyikan. Tidak ada di proposal, tapi waktu publikasi saran saya tetap dimunculkan. Gitu. Jadi misalnya saya punya bimbingan di sini itu ada Amanda, ada Zahi, ada saya mungkin share screen sekalian untuk yang ini ya. Apa namanya? Kondisi my thesis. My thesis. Sebentar, saya tunjukkan. Sebentar. Oke. Jadi di my thesis, kalau berdasarkan pada data yang ada di sini, Bu Laili itu punya bimbingan 6. Gitu. Nah, pada saat strategi mengajukan PTM, dari 6 yang saya bimbing ini akan baik kalau sebagian dilimpahkan ke pembimbing kedua. Begitu, tapi nanti SK-nya pembimbing kedua harus jadi pembimbing pertama. Gitu, karena apa? Dari misalnya anggap saja ini Pramudia sudah selesai gitu ya, tinggal Abdul Rohim, Sri Lestari, Citra, Nuraini sama Amanda. Ini Bu Isni aja belum masuk ya. Bu Isni belum masuk, Zahi belum masuk. Iya. Nanti jadi kompetitor soalnya. Maka nanti saya biasanya akan merekomendasikan beberapa mahasiswa untuk mengusulkan atas nama dosen kedua. Karena kalau misalnya saya egois 5-5-nya dengan saya, 5 mahasiswa ini cokot-cokotan. Kenapa? Karena yang bisa didanai hanya 2. Sedangkan yang 3 ini kan menjadi distraktor kan kasihan. Daripada dosen pembimbing kedua tidak ada yang dibimbing, mending 2 tak serahkan ke dosen pembimbing 2. Terus misalnya ini kan ada Citra, ada Nuraini yang saya bimbing lebih awal. Ini saya akomodasi dulu, mahasiswa yang baru ngajukannya tahun berikutnya gitu. Gitu. Jadi biar ini, karena seperti Pramudia nggak mungkin mengusulkan karena sudah didanai di internal. Begitu.
Seperti Zahi mungkin karena dapat beasiswa LPDP nggak mungkin dapat dana APBN, maka langsung ke internal bisa. Gitu, karena nih internal kan bukan dana APBN, itu dananya UMS sendiri. Gitu, makanya Zahi masuknya yang RTM, nanti Amanda sama Bu Isni misalnya dengan saya majunya ke PTM. Karena ada nggak ketentuan bahwa di LPDP itu tidak boleh mendapatkan funding APBN? Karena ada yang studi lanjut itu dapat skema fundamental ya, ini sekarang diujet-ujet BPK soalnya hi. Gitu, daripada beresiko kan mending ngambilnya langsung yang dari UMS saja. Gimana kalau nyoba PTM nanti coba kita konsultasikan ke DRPPS apakah beresiko apa tidak. Daripada disuruh mengembalikan kan jadi repot. Gitu. Ya, yang beasiswa khususnya, yang dapat beasiswa karena LPDP itu kan dana abadi pendidikan, tapi kelihatannya ada syarat bahwa kalau di LPDP dapat dana beasiswa LPDP tidak boleh dapat funding riset karena di LPDP ada dana riset sendiri. Gitu ya, nanti coba dicari informasinya dulu. Sambil besok kebetulan tanggal 17 sampai 19 saya ada coaching. Nanti sambil saya tanyakan kalau penerima beasiswa LPDP boleh tidak ikut kompetisi di riset kompetitifnya dari kementerian. Gitu ya. Oke. Itu yang kaitannya dengan tesis mahasiswa yang belum masuk ke My Thesis, mohon bisa segera masuk agar proses konsultasinya bisa berjalan. Gitu ya, ini Zahi belum, Bu Isni juga belum. Begitu. Oke, ada lagi yang ingin konfirmasi mungkin? Nggih, silakan. Jadi tadi saya kan katanya judulnya tidak prospek untuk MPR. Dalam judul itu sudah di ACC Politika. Nggih, Itu bagaimana? nggak apa-apa, karena judul tesis tidak sama dengan judul riset. Nggih, jadi Tesis jalan. tesisnya tetap jalan karena tesis itu kan setidaknya teman-teman punya 3 rumusan masalah kan. Nah, untuk penelitian tesis magister itu nanti teman-teman bisa mendesain sedemikian rupa judulnya tidak sama persis dengan tesis. Oke. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, karena memang yang namanya judul itu memang keluar masuk ya. Kadang disetujui tiba-tiba berubah. Bahkan setelah ujian judul berubah juga bisa. Gitu nggih? Oke. Ada lagi teman-teman? Izin Bu Laili. Nggih, silakan Mbak Rizka. Ya, ini saya jadi bimbang, Bu. Tadi kan disampaikan ya, Bu, bahwasannya sebisa mungkin untuk pembimbing utama itu kepakarannya sejalan dengan judul saya, begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya saya sudah bimbingan juga dengan Prof Harun dan Pak Dipa sebelumnya, dan sudah di ACC juga terkait judulnya. Kebetulan saya perhatikan Prof Harun itu sepertinya di pragmatik ya, Bu. Beliau sekarang bergeser ke pembelajaran juga. Oh gitu, iya, tapi masih sedikit ya Bu ya, saya cari-cari juga gitu. Kira-kira kemudian Pak Dipa itu sastra, dan kebetulan saya itu pengembangan model gamifikasi dan pembelajaran menulis gitu. Kira-kira nanti akan ada hambatan tidak ya Bu ya? Karena Oke. saya banyak literatur Prof Harun itu justru pragmatik gitu. Baik. Cara ngeceknya di sini, Kak. Kalau selama ini sih, ini nih. Jadi kalau dilihat ya dari subjek yang ada di sini, Kak. Ini ada education masih masuk, progressive learning masih masuk. Ini karena reviewer penelitian itu yang dilihat adalah subjek yang ada di sintanya. Maka keyword atau kata kunci yang ada di proposal itu diarahkan ke sini, Kak. Kalau dilihat di sini ada education sama progressive learning, kaitannya dengan writing skill sama gamification masih masuk. Gitu ya. Atau social and humanities masih masuk. Pragmatik kan hanya salah satu kepakarannya beliau. Gitu. Jadi nanti bisa dilihatnya di sini. Paham ya? Jadi masih bisa masuk insya Allah karena subjeknya beliau adalah progressive learning sama education. Kalau dilihat publikasinya kan tidak harus sebagai first author ya. Bisa sebagai second author atau author keberapa nanti nama beliau ditebalkan di daftar pustaka. Gitu Kak Rizka, insya Allah aman. Iya. Baik Bu, soalnya tadi agak
Soalnya saya sendiri mencari artikel Prof Harun itu lebih banyak ke pragmatik memang Bu. Banyak di education sekarang. Coba kita lihat di Oh Scopus iya, beliau. Di iya. Scopus beliau itu, sebentar kita cek dulu ya, semoga. Karena memang guru besar beliau sebagai ini. Tapi setelah apa di Lamdik itu banyak tentang education. Kita cek di sini. Ini ada 78 dokumen Scopus ya beliau ya. Kalau kita lihat, ini yang baru saja terbit dengan saya. Idenya gampang banget ini kemarin itu apa? Di tahun kemarin saya ngajar Hafiza Sana yang sekarang mahasiswa S3 itu. Gara-gara kata setrika. Kata setrika itu di Indonesia kan maknanya apa penatu ya. Di Pakistan setrika itu istri. Gitu. Nah, setelah dikumpulkan data itu ada lebih dari 300 kosakata bahasa Indonesia yang identik dengan Urdu. Akhirnya Sana itu mengumpulkan itu, akhirnya wawancara saya 2 hari ya. Dari data itu dia triangulasi apakah maknanya sama apa tidak. Terus akhirnya nulis bareng, ini terbit di Scopus baru saja minggu kemarin. Jadi judulnya tentang phonological similarity between bahasa Indonesia and Urdu. Laku ternyata. Submitnya bulan Januari, terbit bulan Maret. Cepet, Q1 ini. Hi. Kalau penulisnya Bu Laili langsung jadi profesor aku. Gitu. Ini kalau dilihat ya termasuk apa ya riset-risetnya Prof Harun di sini ini progressive education, from classroom to career dan seterusnya masih masuk untuk education. Aman insya Allah. Gitu Rizka. Aman. Ya, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak, saya akan panggil mahasiswa untuk share screen proposalnya. Kita bedah ya teman-teman ya. Kita ulik satu-satu dosa-dosa yang kalian lakukan di proposal ya. Dari saya di sini terlihat dari kanan paling kanan di sini ada Natasha. Ya, silakan di share screen Natasha. Kita lihat di Natasha dulu. Nanti akan kita cek satu-satu ya. Enggak apa-apa. Saya habis bedah proposal sekitar berapa ya? 300-an mungkin PKM itu sampai jeleh. Oke. Baik, Natasha. Ntar ini tak pindah ke sini. Kita lihat dulu ya. Yang online ini loh, di sini ada snack sama nasi box ya. Ya, yang kalau yang online nasibnya nggak dapat ya yang tabah ya teman-teman ya. Masih hitam legam kayak begini. Sebentar itu belum anu ya. Bentar ini. Tapi tadi saya pas nunjukkan apa Sinta bisa ya terlihat di Zoom-nya ya. Ini ternyata oke. Bentar. Sudah ya. Oke. Belum belum dimasukkan ke template ya, Natasha. Oh, pengembangan model assessment. Dosennya siapa? Oh, kalau ini nggak sesuai kepakarannya Bu Atik ya? Mm-mm. Hmm. Jadi nanti penelitian pengembangan R&D. Pengembangan model assessment autentik berbasis whole language itu tahu apa kamu?
Whole language itu pendekatan pembelajaran itu kalau jadi variabel agak sulit. Karena whole language itu integrasi antar keterampilan berbahasa. Ini kalau topik ini yang baca saya, nggak saya setujui. Iya. Mungkin pengembangan model penilaian autentik keterampilan menulis cerita fiksi siswa SMP fase apa gitu malah bisa masuk. Jadi pengembangan model asesmen autentik dalam pembelajaran menulis cerita fiksi di SMP. Tidak usah pakai whole language dan tidak usah pakai pojok baca. Karena ini bukan PTK. Jadi yang kamu kembangkan adalah authentic assessment-nya. Coba dicek di KBBI, setahu saya kata autentik itu yang baku autentik, bukan otentik. Kita cek ya. KBBI. Autentik. Nah kan, otentik itu tidak baku. Iya. Gitu Natasha. Jadi perlu didiskusikan dulu kenapa, karena judul kamu ini nggak make sense gitu. Jadi saran dari Bu Lali adalah pengembangan model penilaian autentik atau asesmen autentik dalam pembelajaran menulis cerita fiksi di SMP. Boleh nggih. Berdasarkan pada kurikulum menulis cerita fiksi itu di mana? Yang pertama seharusnya yang dideskripsikan adalah bagaimana model asesmen menulis cerita fiksi yang selama ini diimplementasikan, karena ini tahapan studi eksplorasi. Yang kedua adalah bagaimana kebutuhan guru dan siswanya. Yang ketiga, bagaimana pengembangannya. Yang keempat, bagaimana kelayakannya. Gitu Natasha. Tidak usah pakai whole language, kamu udah berat banget ini. Gitu, nanti coba dikonsultasikan lagi ya. Tidak langsung desain, tapi ada analisis kebutuhan, ada exploration study-nya, ada desainnya, ada uji kelayakannya. Tidak harus ada uji efektivitas malah. Gitu. Kalau mau uji efektivitas ya saran dari Bu Laili adalah untuk PTK ya. Apakah model ini, tapi kan ini tidak untuk meningkatkan. Iya kan, model asesmennya itu layak apa tidak seharusnya hanya sampai situ. Rumus uji kelayakan aja. Dicoba dulu ya, karena saya dari judul kamu, saya paham bahwa kamu tidak paham. Betul ya Natasha ya? Bingung tuh kamu? Iya, karena judulnya juga membingungkan. Gitu ya. Jadi kamu ambil dulu pengembangan model authentic assessment-nya. Jadi authentic assessment-nya ini dikembangkan untuk apa? Keterampilan menulis cerita fiksi. Gitu, yang nanti mungkin dieksplorasi rubrik-rubriknya itu nanti selama ini apakah sudah mengarah pada authentic assessment atau tidak. Jangan-jangan menulis cerita fiksinya itu siswa punya kesempatan untuk mengambil ide dari AI. Nah, ini kan harus dipantau. Jadi assessment autentiknya apa? Bisa dalam bentuk portofolio, bisa dalam bentuk self-assessment gitu nanti. Karena ini bidang saya banget, Natasha. Kan saya orang evaluasi. Gitu ya? Oke. Karena belum dimasukkan ke template, maka saya bingung memberikan masukannya seperti apa. Gitu nggih? Kalau ini judul tesis. Sedangkan riset tesis magister itu diarahkan ke salah satu rumusan masalah saja. Iya, satu atau dua gitu. Yang realistis untuk diselesaikan dalam satu periode riset. Tidak semua rumusan masalah ya, karena masuknya ke riset dasar. Gitu Natasha ya. Oke. Ya, baik. Natasha sudah. Sekarang Zahi. Natasha pindah ke bawah sebelah di posisi Natasha tadi, sekarang ada Zahi di situ. Oke, silakan Hi.
Baik, ya. Dan proposal saya mungkin belum sempurna karena belum selesai juga. Mm-mm. Saya konsultasi per bulan. Oke. Saya baru proses istilahnya ngorek-ngorek dulu. Oke. Judul dulu ya, pengembangan bahan ajar keterampilan membaca BIPA 1 berbasis literasi budaya dan kewargaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aman. Oke, ini sudah aman nggih? Karena ini judulnya sudah dikonsultasikan ke Bu Laili dan sudah konsultasi. Jadi bukan karena bimbingan saya, tapi karena memang sudah melalui proses. Ya, oke, sudah aman untuk judul tidak lebih dari 20 kata. Terus ringkasan, teman-teman perhatikan seperti apa yang dituliskan oleh Zahi nggih. Jadi yang pertama adalah ringkasan itu maksimal 300 kata. Nah, di sini berisi apa saja? Urgensi. Karena yang diminta urgensi, maka urgensi ditebalkan. Terus yang diminta adalah tujuan, kata tujuan ditebalkan. Yang ketiga metode, coba metodemu apa? Metode penelitian ditebalkan, luaran penelitian ditebalkan. Nah, di sini perlu saya sampaikan Zahi, untuk konteks ini luarannya satu saja. Apa? Publikasi Sinta 2. Karena kalau kamu janjinya Skopus, itu nanti akan diucet-ucet hutang seumur hidup. Nggih. Nah, perhatikan di bagian luaran, teman-teman. Luarannya ini fokus pada publikasi Sinta 2. Tuliskan judulnya apa, tuliskan nama jurnal sasarannya apa, dan alamat jurnal sasarannya. Spesifik ya, karena misalnya begini, namanya sama-sama Humaniora jurnalnya. Di UGM Sinta 2, di UMS Sinta 4. Kalau kita tidak menyebutkan nama jurnalnya dan tidak ada URL-nya, bisa jadi akan tersesat larinya ke yang Sinta 4 begitu. Mungkin saya beri contoh ya dalam konteks ini ya. Teman-teman ya, Zahi mungkin bisa stop share dulu biar ada gambaran ya. Oke. Bima. Oke. Bentar ya. DSV YC DF DSV YCO. Oh, panel ya. Oh, ininya Oke. Nah, ini loh. Judul saya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada yang lolos. Judul saya loh cantik-cantik banget ini. Ini tapi aplikasi semua. Nggak ada yang laku. Ya, oke. Ini merah semua. Baru kali ini rapot saya merah itu. Tapi nek merah liane seneng ya, tapi nek merah ini nggak seneng ya. Oke, tak ambilkan dari 2024 karena yang kemarin enggak ini ya. Yang ini punyanya Winda aja. Ini yang waktu Winda itu masih laris, Ini aplikasi ya. Oke. Nih. Ini caranya kayak gini nih. Nih. Jadi urgensinya tebal, tujuannya tebal, metodenya tebal. Cara menulis luaran, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, Ibu mintanya Sinta 2. Karena nanti ketika diajukan ke DRPPS, Sinta 3 nggak laku. Terus dengan statusnya apa? Di jurnal mana, nama jurnalnya apa, alamatnya apa, dengan judulnya apa, draftnya. Ya, ini punya siapa ya? Anaknya nangis. Nah, sebenarnya yang salah di kata kunci ini. Punyanya Winda itu. Jadi seharusnya nanti kata kunci itu bukan kata yang ada di judul. Ini kan ada Notion. Terus di sini kan ada apa namanya? Literacy ya. Di sini ada literacy nggak? Ada.
ya. Seharusnya yang di kata kunci ini bukan kata yang sudah ada di judul. Gitu. Caranya gimana nanti bisa dicari pakai AI. Gitu. Ada gambaran ya di sini ya. Oke, saya stop share sekarang Zahi share screen lagi. Memang nyari ide ternyata susah. Saya menemukan satu judul penelitian itu memang harus ini ya, harus merenung Kak, bener. Kadang itu inspirasi ki pas sholat rakaat papat. Iya, meh salam ngono ki. Iki ndek mau rakaat piro ya mikir penelitian. Turun hi. Tidak, karena ketika kamu tuliskan luaran di situ akan ditagihi. Sedangkan ketika masuk ke aplikasi ajuan itu yang bisa dimasukkan hanya luaran wajib saja. Kenapa saya tidak menyarankan memasukkan luaran produk? Karena tidak boleh dibiayai oleh anggaran riset yang diajukan. Sama dengan PKM itu, yang keluaran wajibnya kan penelitian laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, sama akun media sosial yang bisa dibiayai hanya 4 itu. Ini karena namanya artikel ilmiah, publikasi kon bayar rong yuto nggak boleh didanai dari anggaran itu. Gitu nggih? Oke. Ini naik dulu ke kata kunci. Naik kata kunci. Kata kuncinya 5, teman-teman. Bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk frasa. Tapi karena di sini itu harus 5 dan dipisahkan dengan titik koma, maka yang bentuknya frasa strateginya diberi underscores. Biar terbaca sebagai satu kata. Paham ya? Pembelajar asing, kompetensi sosiokultural ini menggantikan istilah budaya dan kewargaan. Teks autentik ini apa ya? Yang kemungkinan dipikirkan gitu ya, pembelajaran kontekstual dan adaptasi sosial. Tapi saya dapat di kata kunci tentang BIPA itu kompetensi saya di Sinta itu isinya. Ada gambaran ya? Kata kunci harus 5. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pemisahnya harus titik koma, tidak boleh dipisahkan dengan koma atau titik. Gitu ya. Bisa dipahami nggih? Oke. Ada pertanyaan sampai kata kunci? Baik yang luring maupun yang daring? Aman nggih? Oke. Turun ke pendahuluan hi. Baik, saya tunjukkan dulu di warna kotak biru. Nah, di pendahuluan, perhatikan di sini maksimalnya adalah 100 kata. Isinya apa saja? Latar belakang dan rumusan permasalahan. Perhatikan, ada D1 latar belakang dan rumusan masalah. Terlihat ya, D1. Di D1 yang diminta ternyata bukan hanya latar belakang dan rumusan. Apa latar belakang? Ini loh, tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Maka di D1 harus ada tebal latar belakang. Mana tebalnya, Hi? Gitu. Rumusan ada, latar belakangnya enggak ada. Iya, ini akan menyebabkan reviewer melihat bahwa enggak ada latar belakangnya. Maka dianggap bagiannya tidak lengkap. Paham ya Mahnya Bu Lali ya? Jadi jangan hanya percaya di judul gede netok, latar belakang dan rumusan, tapi ternyata di ijo itu minta latar belakang, rumusan, dan urgensi. Gitu. Meskipun teman-teman judulnya masih belum fix, tetapi mohon bagian ini bisa dipahami nggih. Oke, terus turun. Rumusan masalah ya. Oke, ini sudah dikonsultasikan online jadi aman. Terus urgensi. Oke, terus. Oke, terus. Nah, ini sekarang. Pendekatan pemecahan masalah. Di D2 itu ada 2 item. Yang pertama adalah pendekatan pemecahan masalah.
Dan yang kedua adalah strategi pemecahan masalah. Oke, pendekatannya tebal, strateginya tebal. Paham ya? Oke, syukur-syukur dilengkapi dengan gambar. Ada visual, ini nggak ada, ya OTW. Gitu ya. Di pendekatan pemecahan masalah itu misalnya ibu pakai fragile. Gambarnya fragile piye? Ini misalnya menggunakan R&D dengan 4D. R&D-ne piye gambarnya, 4D-nya piye gambarnya. Gitu. Jadi kalau bisa membuat proposal itu jangan hanya kata-kata, tapi dilengkapi dengan visual. Tapi visualnya mohon meminimalisasi nuansa AI. Karena saya melihat gambar AI saiki wis senep. Kenapa? 178 proposal yang saya review gambarnya AI kabeh. Maka kalau masih menggunakan Canva ngono jek rodok-rodok. Tapi kalau benar-benar AI, pakai generate AI gitu ya, bantu saya untuk menggambar tentang pendekatan R&D 4D. Engko gambarnya mesti rodok silau-silau gitu loh. Itu lelah matanya lihat kayak begitu. Ya, mending mbok gambar manual. Pakai apa? Pakai Corel apa? Pakai AutoCAD ngono mungkin malah lebih bagus daripada AI yang gambarnya itu piye ya? Monoton ya nggak sih? Kalian bisa merasakan? Iya, monoton. Silakan yang online ada yang ingin disampaikan? Bukan itu kan fasilitas kemajuan teknologi. Iya, tapi kalau yang review bosen mau gimana lagi? Oke, lanjut Strategi state of the art dan kebaruan ya. Perhatikan. Tuliskan, ini nih ada yang baru Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya. Jadi menurut Bu Laili di sini kamu bisa membuat tabel. Tabelnya adalah penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi penelitian terdahulu hasilnya apa, gitu ya. Dijustifikasi kekurangannya apa, keunggulan kita apa. Gitu, saya baru nemu ini tadi. Ya, penelitian terdahulu hasilnya apa, jadi justifikasi kekurangannya sehingga keunggulan kita akan tampak di situ. Gitu nggih? Oke, terus sebentar belum selesai. Di bagian hijau. Di bagian hijau itu atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metodenya gitu. Jadi misalnya bahan ajar selama ini itu lebih cenderung ke digital gitu ya, tapi ini dengan orientasi budaya dan kewargaan. Atau mungkin selama ini orientasinya hanya budaya, kewargaannya belum, gitu bisa. Gitu nggih. Jadi ini apa ya, tabelnya belum ada justifikasi keunggulan soalnya. Iya, gitu ya. Oke, terus turun. Di situ ada, nah kebaruan. Kebaruannya sudah dijustifikasi ya. Oke, lanjut ke D4. Betul. Jadi profil tes pengembangan bahan ajar. Ambil saja yang bahan ajar, Jadi yang kompetensi membaca. Oh, buku ajar ya. Buku ajar, assessment, text readability. Oh ya, masuk. Pengembangan bahan ajar, keterampilan. Nah ini, mohon nanti pada saat membuat roadmap dilengkapi dengan TKT-nya, Pakai TKT sekarang ya. Jadi di roadmap itu ada TKT-nya, yang di ekor itu TKT-nya berapa, yang akan kamu laksanakan ini TKT-nya berapa? Ya, di sini di dalamnya aja, di dalam gambar. Ada TKT. Betul. Nggih. Bisa jadi topiknya berbeda, TKT-nya sama kan? Kalau menurut Ibu itu tetap posisinya di ekor
Jadi karena riset tesis magister itu kan masuk kategori riset dasar, maka dia harus tetap dekat ekor. Iya, jadi posisinya 2026 ini di dekat ekor, 2020-2021 itu di ekor. Betul. Gitu nggih? Oke, karena Zahi ini ikut riset saya sudah lama sekali, hampir semua penelitian saya yang buat dia. Jadi ini jangan ditanya kenapa kok bisa kayak begini ya. Tapi kan setidaknya teman-teman ada gambaran wujud proposalnya nanti seperti apa. Jelas ya, sudah jelas. Tapi untuk saya masih ada yang salah. Itu. Oke, lanjut Hi. Boleh? Boleh enggak apa-apa? Enggak apa-apa, boleh. Nanti kamu yang 2026 dekat ekor. Dan teman-teman nanti riset dosen pembimbingnya harus ada di ekor ya. Nah, punyanya Amanda, kamu kan pengembangannya pembelajaran ya. Nah, nanti coba lihat roadmap-nya Bu Laili yang tentang pembelajaran BIPA-nya. Gitu. Oke, terus turun. Se- Caranya nggak begini, Hi. Karena yang ditanya pertama kali adalah diagram alir. Mm-mm. Di diagram alir dulu. Nah, diagram alirnya hilang. Tanpa diagram alir, proposal dibuat sebagus apapun nggak pernah lolos administrasi. Kalau tidak ada gambar diagram alirnya. Begitu. Oke. Ini masih sementara besarnya bukan seperti ini dan detail lagi. Kalau gambar sih, Atau dibuat yang seperti bagan itu, bagan yang dia pakai panah-panah untuk ini sudah bagus. Sudah bagus, hanya posisimu yang di bawah itu, Hi. Jangan sembarangan menulis tebal. Karena apa? Kita kembali lagi ke atas, Hi. Ke petunjuk. Yang diminta pertama, di jendol pertama itu apa? Yang diminta adalah diagram alir. Maka kamu membuat tulisan diagram alir penelitian, tebalnya adalah tulisan diagram alir. Paham ya? Yang kedua, metode penelitian harus memuat proses, luaran, indikator, terus anggota tim yang bertanggung jawab. Nanti yang ditebalkan bagian itu. Ini yang bukan divine ini. Nah ini, betul. Karena reviewer itu hanya akan fokus pada hal yang ditanya. Gitu. Paham ya? Oke, terus turun Hi. yang banyak kita deskripsi gitu, tapi langsung ke konkretnya seperti apa. Betul. Terus. Nah, tulisannya desain, develop, etc. itu nanti italik. Seperti subjek, instrumen, keabsahan itu tidak boleh ditebalkan. Yang ditebalkan yang prosedur tadi. Gitu. Terus cara penulisannya coba dibuat dalam bentuk paragrafi. Di tab. Biar membacanya enak, tidak kemeruyuk kayak begini. Terus Hi turun. Oh. Coba Hi, terus. Berarti yang di sini yang ditampilkan hanya dua. Ya ini tabelmu enek judulnya no prosedur, koma hasil yang diharapkan itu nanti tebal. Itu bukan penanggung jawab tim ya. Penanggung jawab aja. Tanpa tim. Kalau penanggung jawab itu kan idealnya satu orang kan ya.
Indikator sama penanggung jawab. Oke, terus turun Hi. Dari unsur apa kronologis dari metode. Oke, terus? Oke. Terus? Jadi tidak memaparkan produk. Hasilnya Ya. memaparkan produk. Kan ini yang ditanya hasil dan luaran. Hasil itu Ada produknya, ya. apa? Ya, ringkasan tadi mintanya kan luaran. Berarti kalau ini bukan di luaran, buku suplemen ini Itu di produk, di hasil. hasil. Nanti luarannya yang publikasi. Oke, terus turun. Oke, terus. Oke. Nah, terus enggak 1 tahun Hi. Mulainya di bulan 3 atau 4. Nah, kalau bisa di nama kegiatan ini kan kamu tulisannya analisis konten bahan ajar atau divine. Nah, kegiatan ini ngopo itu ditulis di jadwal. Karena jadwal kan tidak ada ketentuan jumlah kata maksimal kan, Hi? Setiap poin ini. Iya. Karena reviewer itu nggak suka lihat jadwal minimalis. Tidak boleh hanya poin-poinnya saja. Misalnya sintesis dan perumusan kebutuhan. Lah, sintesis itu aktivitasnya apa? Perumusan kebutuhan itu aktivitasnya apa? Itu terlihat. Terus validasi ahli dan validasi praktisi. Validasi ahli itu memvalidasi apa? Praktisi itu memvalidasi apa? Nggih. Gitu. Oke ya. Terus daftar pustakanya Hi. Nah, teman-teman daftar pustaka ini tidak disusun alfabetis ya. Tulisannya menggunakan angka. Ini kan Susanto, Sadono, Fitriati, ya wis tak tinggal. Gitu ya. Ambilnya bukan BIPA, tapi second language learning atau L2 learning atau second language teaching gitu. Jadi jangan menggunakan BIPA. Nek BIPA ketemunya Kundaru Sadono karo Laili karo Wati Estanti kabeh. Gitu ya. Terus turun ke bawah. Iki Indonesia kabeh. No. Ya. Kalau reviewer Sadono seneng namanya dikutip karena memungkinkan itu. Tapi kalau dilihat secara perspektif seperti ini, maka ambillah teori tentang second language. Amanda juga sama Amanda. Jadi nanti jangan mengambil referensi yang kayak begini. Tulisannya si Manjunta, Isroiyah, dan jenenge Indonesia kabeh, ya. Ini kamu gagalnya di Pustakahi, jelas. Saya kemarin waktu nge-review itu toh, oh iya bener. Salah satu penyebab fundamentalnya lepas itu karena referensi ternyata saya lost, nggak ngecek di situ. Nonton nggih? Oke. Ada gambaran terus fontnya Hi. Coba dicek lagi, dipastikan rata kanan, rata kiri, spasinya juga dipertimbangkan ya. Terus yang capitalize each word ini misalnya yang capital semua ini nggak zahi banget daftar pustakanya. Nah kan? Oke. Ya, oke. Ada gambaran ya teman-teman ya? Kapan aku iso nggak proposal kayak zahi gitu ya? Nanti tak bimbing satu-satu ya. Oke, yuk. Sudah, Hi? Ada yang ditanyakan? Ya, nanti bagian-bagian yang masih lost bisa diperbaiki ya. Iya, sudah sesuai. Sudah. Jadi posisinya di penyajiannya. Iya, belum sesuai dengan harapan reviewer. Oke. Ya. Iya, sama-sama. Yang duduk di sini siapa? Rizka. Halo Rizka, silakan share screen Rizka. Iya Ibu, izin share screen Ibu, tapi belum selesai Ibu. Enggak apa-apa ya, tapi sebentar lagi juga selesai kok ini kok. Saya sudah di WA suami saya, kamu di mana? Saya lupa pamit. Oke, pengembangan model gamifikasi dalam kok dicopot please.
Oh, Bentar, Bu. Rizka, kapan kamu ke Solo, Rizka? Pinginnya segera, Ibu. Tapi belum bisa, belum dapat izin. Enggak apa-apa. Sudah terlihat belum, Ya, Ibu? sudah. Saya cek dulu pengembangan model gamifikasi dalam pembelajaran menulis teks argumentasi untuk meningkatkan. Duh, judulmu ini sudah di ACC kah? Iya, sudah, Oke, Ibu. baik. Ini kalau saya reviewernya ya, yang pertama adalah penelitian kamu ini penelitian pengembangan atau penelitian tindakan kelas. Pengembangan, Ibu. Kalau penelitian pengembangan tidak boleh ada kata untuk meningkatkan. Karena untuk meningkatkan itu miliknya PTK. Nah, terus kalau menurut saya yang dikembangkan itu model gamifikasinya atau model pembelajarannya? Model pembelajarannya, Ibu. Model pembelajaran. Menjadi Jadi gamifikasi. judulnya berubah menjadi pengembangan model pembelajaran. Coba ya, menggunakan judulnya Bu El ya. Pengembangan model pembelajaran menulis teks argumentasi ya berbasis gamifikasi. Loh, kok berbasis argumentasi? Maaf. Astagfirullah. Kayak punyanya Zahi tadi kan pengembangan bahan ajar BIPA berbasis literasi budaya dan kewargaan. Nah, punyanya Rizka pengembangan karena yang dikembangkan kan model pembelajaran. Model pembelajaran apa? Menulis teks argumentasi. Basisnya apa? Gamifikasi. Cakep ngene sapa saiki? Ya, Bu Laili. Ya, soalnya Bu Laili ning kene jadi kowe ngomong ngono. Coba nanti dikonsultasikan lagi dengan pembimbing ya, karena menurut Bu Laili waktu workshop tesis itu ada kata meningkatkan itu nuansanya PTK. Baik, siap, Ibu. Ya, gitu ya. Oke, yuk sekarang di ringkasan. Urgensi. Terus setelah itu tujuan. No kan ijek mendeskripsikan. No. Coba kata-kata mendeskripsikan itu kamu ganti dengan cara mengeksplorasi. Ngono jadi cantik apa enggak, Riz? Ya, Itu ya. Mengeksplorasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Model pembelajaran. Pembelajaran apa? Menulis teks argumentasi. Kan gitu toh? Berbasis lah kan tujuan kamu loh sudah ada berbasis gamifikasi loh. Kamu tidak akan mengeksplorasi kebutuhan model gamifikasi kan? Rumusan masalah atau tujuannya udah benar, tapi judulnya salah tadi. Berbasis gamifikasinya benar. Oke. Merancang model, menganalisis efektivitas boleh. Ya. Oke. Metodenya ADIE. Terus luarannya mana? Langsung saja Masih publikasi, Kak. Iya. Itu Tadi Mbok kasih tambahin tanda ya. catatan. Iya. Oke, yuk lanjut. Kata kunci. Lagi. Semua yang ada di judul mbok mutilasi, mbok cemplong kayak gini. Saya haramkan ini hukumnya. Siap, Ibu. Ya, gamifikasi tidak boleh jedul. Pembelajaran menulis tidak boleh muncul. Teks argumentasi tidak boleh muncul. Kenapa? Karena semua sudah ada di judul. Misalnya kamu masukkan apa? Inovasi pembelajaran, ngono malah boleh lah kok iki wis bleret-bleret ngene. Kayaknya kita harus segera pulang. Gitu nanti dicari ya. Tanya saja ke AI. Saya akan melakukan penelitian dengan judul ini. Bantu saya menentukan 5 kata kunci yang tidak memuat kata yang ada di dalam judul ngono. Gitu ya. Oke. Gitu, Rizka. Iya, Ibu. Lanjut ke pendahuluan. Tulisan latar belakang tebal hilang, ndak ada tuh. Lohi, kecelap-kecelap.
latar belakang. Oke, tebal ya. Oke. Terus rumusan masalah. Mana rumusan masalahmu, Kak? Bagaimana? Lah kok malah jadi bagaimana karakteristik? Iya Bu, kayaknya emang Nggak nyambung ya toh? Seharusnya bagaimana kebutuhan langsung. iya. Menulisnya argumentasi di spesifikasi ya, Kak? Oke. Mhm. Rumusan masalahnya tebal, bawahnya nanti tambah urgensi tebal. Oke. Tek. Ya, urgensi ya. Oke. Oke. Bawahnya pendekatan pemecahan masalah tebal, strategi pemecahan masalah tebal. Nanti digambar ADY-nya kayak apa sama RND-nya. Baik Ibu. Oh ya, ini yang state of the art ya. Nanti Iya. seperti punyanya Zahi tadi ya Kak ya, ada gambar yang menunjukkan perbandingan antara riset terdahulu dengan keunggulan yang akan dilakukan. Buat dalam bentuk tabel. Oke. Baru sampai Sudah sini ya Ibu, Kak? baru sampai Mm-mm. sini. Peta jalannya milik Prof Harun Iya. ya. Mm-mm. Oke. Sudah? Ya, terima Ada yang kasih ingin Bu ditanyakan Laili. Rizka? Ada gambaran ya? Iya, nanti mungkin Ya, kontak Zahi ya aja sedikit ada dihubungi di gambaran nomor Ibu. berikut Mungkin nanti ini kalau ya. misalnya saya Di nggak grup hubungin aja Ibu nanti. langsung. Di grup aja. Di grup ya Begitu, kan ada oke. grup khusus workshop ya, nggih. Karena pasti ditagih Prof Mar nanti. Baik. Nggih. Begitu teman-teman, ini Siap karena Ibu. waktunya sudah hampir maghrib ya. Nanti saya dicari suami saya. Nanti yang belum, nanti bisa konsultasi ke Bu Laili enggak apa-apa. Nanti saya bacanya. Nggih. Proposalnya nanti saya baca, saya lihat teman-teman belum semuanya siap, tapi setidaknya sudah ada 3 presenter, nggih, karena kita juga harus istirahat begitu. Monggo nanti kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa menghubungi Bu Laili. Begitu, sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nanti kalau pengen presentasi nanti pada saat perkuliahan saya juga boleh lah ya. Karena nanti setelah UTS ya, mungkin plus berapa, mungkin bulan depan kita akan ketemu di mata kuliah evaluasi ya. Nggih, Ibu-ibu, begitu. Nggih, sebetulnya silakan. ini apa namanya batas waktunya itu ada sampai kapan ya Ibu untuk proposal PTM ini gitu? Karena kan PTM ini oh, mhm, oh. Pak, Mm-mm. bisa Karena kan diajukan nanti harus tahun fokus depan. di proposal juga. Mhm. Gimana Ibu? Untuk yang proposal PTM itu tahun depan Oh diusulkannya. gitu. Nggih. Tapi kan setidaknya dengan masukan yang ada di sini, proposal tesisnya bisa diikuti kan? Iya, Nggih. betul Ibu. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bu Laili. Iya, sama-sama. Ada lagi? Rusda ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada atau Tadi tidak? Ada. ada. Apa? Tadi kan Ibu bilang apa ke Mas Zahi yang Mas Zahi itu ada dapat beasiswa. Terus saya Mm-mm. pun dapat beasiswa juga. Dari Bagaimana? UMS. Bukan dari Kamu kementerian. kamu dari KNP ya? Iya. Iya. Coba nanti kalau KNP kayaknya berbeda karena KNP itu lebih cenderung ke dana pendidikan sama biaya hidup. Tapi kalau Zahi ini dari LPDP dapat dana riset sama publikasi soalnya Rusda. Nanti sambil saya tanyakan nggak apa-apa ke BKUI kalau untuk dapat hibah dari kementerian boleh apa tidak. Karena syarat untuk PTM tidak harus warga negara Indonesia soalnya. Tapi proposalnya ditulis dalam bahasa Indonesia iya. Gitu ya Rusda ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain Bu Isni bagaimana? Bu Isni ki sibuk sekali. Masih di jalan, Bu. Saya belum boleh Bu El, masih yang kemarin Oh konsultasi iya. dengan Bu El yang pas puasa itu, Bu El. Ya konsultasinya aja Ngapunten. lari-lari ya toh. Siap, Bu El. Nggih. Ngaten ada lagi Bu
Putih Darti dari tadi senyum-senyum ini yang ada dosen kok ngomongnya cepet sakpol gitu. Gimana Putih Darti? Jangan lemes loh ya. Iya Bu, ini masih di sekolah Bu. Oh masih di sekolah, Masya Allah. Padahal selisih 1 jam ya dengan sana ya Bu ya. Iya Bu, benar. Nggih, ya Allah ya. Ya sudah segera kita akhiri saja Zahi karena Putih Darti masih di sekolah jadi penghuni terakhir di sana. Nggih. Oke. Saya akhiri nggih. Terima kasih waktunya saya kembalikan lagi ke Mas Zahi. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Laili atas materi dan juga bimbingan yang telah disampaikan terkait dengan proposal PTM kaitannya dengan sistematika juga telah direview juga tadi beberapa proposal yang sekiranya itu bisa untuk kita semua untuk mulai untuk memfinalisasi ya proposal yang sudah dibuat yang masih draft dan sebagainya agar bisa segera selesai seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Laili. Selanjutnya untuk penutup karena seluruh rangkaian dari workshop ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Bila mana ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas atensi dan juga partisipasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang daring Terima nanti ada kasih Bu presensi ya. El. Semoga sehat selalu Bu El. Oke, sama-sama semuanya semangat ya teman-teman. Terima kasih banyak Bu. Oke. Terima kasih Bu. Mhm. Hati-hati di jalan.